Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Wah, tentunya adik-adik semua di rumah dalam kondisi sehat, sukacita dari Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan dulu yuk. Wow, luar biasa ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, semua harus berpakaian rapi, ya. Sudah mandi, semuanya udah siap memuji Tuhan. Yuk, yang belum siap, kakak akan tunggu. Semuanya harus sudah siap untuk kita memulaikan ibadah kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah, hari ini kita mau berdoa dulu dan memulaikan ibadah sekolah minggu. Yuk, semua tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa ya. Yuk, ikuti Om Simon berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur pagi ini kami datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ya, kasih Yesus itu lebih dari semua yang ada di bumi ini ya. Itu sebabnya kita mau memuji Tuhan karena kasih Tuhan luar biasa buat kita semua. Ya, yang siap memuji Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikan lagu kasih Yesus. Indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Dari awal lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Yuk, tepuk tangan buat Tuhan yuk. Ada haleluya di tempat ini. Ayo yang duduk, mari bangkit berdiri lagi ya. Jangan ada yang duduk di sana. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kasih Yesus lebih dari semuanya ya. Yuk, dari awal angkat pujian ini dengan gerakan kasih. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Lagi. Oh Yesusku. Tepuk tangan buat Tuhan.
Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, telinga kita. Kita nyanyikan lagu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan saya. Kita memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Mari adik-adik semua, angkat pujian ini, katakan Bapa Engkau baik. Haleluya. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Mari semua katakan, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Semua katakan bersama, Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari sembah Tuhan adik-adik yang ada di rumah. Kita angkat pujian kita. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Kami puji Tuhan. Kami sembah Tuhan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta. Yuk Kasimon, minta adik-adik semua angkat tangan. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Katakan Bapa. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, hari ini Kak Neville mau ceritain tentang orang Samaria yang murah hati. Ayo, siapa yang pernah mendengar cerita ini?
Coba lambaikan tangannya. Iya. Dan cerita ini tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai yang ke-37. Ayo coba siapa yang bawa Alkitabnya sambil nonton ibadah ini? Siapa? Ayo. Wah, bagus. Semuanya good boy and good girl. Ya, pada hari ini seperti yang Kak Neville bilang tadi, Kak Neville mau menceritakan orang Samaria yang murah hati. Jadi pada suatu hari ada seorang Yahudi sedang berjalan dari kota Yerusalem menuju kota Yeriko. Sewaktu di perjalanan adik-adik, sewaktu orang Yahudi ini berjalan, tiba-tiba ia disergap oleh para penjahat. Kalau kita lihat dalam ayat Alkitab itu dikatakan penyamun. Penyamun itu adalah sama dengan perampok, penjahat. Gimana adik-adik? Kalau perampok itu kan berarti kan jahat ya. Mengambil barang, membunuh, gak memperdulikan bagaimana kondisi seseorang. Wow. Jadi mereka menyerang orang Yahudi ini. Menyerang, menyerang, lalu mengambil semua hartanya dan meninggalkan dia dengan kondisi yang sekarat. Wow. Ngeri ya adik-adik ya. Kondisi dirampok terus ditinggalin gitu hampir mati. Aduh, benar-benar kalau zaman sekarang itu pasti ya penjahatnya ditangkap polisi, tapi ini enggak adik-adik. Zaman dahulu itu ya perampok itu benar-benar kejahatan itu sangat-sangat luar biasa. Belum ada polisi pada saat zaman itu. Lalu setelah beberapa lama orang Yahudi itu terbaring di tanah, ada seorang imam yang lewat. Imam ini berjalan. Lalu ia melihat seorang yang telah sekarat itu, yang hampir mati, orang Yahudi yang hampir mati itu. Tetapi dia tidak acuh. Dia ya meninggalkan orang itu saja. Pergi meninggalkan orang itu saja. Itu yang pertama, seorang imam. Dan yang kedua, ada seorang Lewi. Lewi itu kalau kita tahu adalah keturunan bisa dikatakan kalau zaman saat ini itu hamba-hamba Tuhan. Orang-orang Lewi. Orang yang dipilih Tuhan. Nabi-nabi semuanya itu pasti punya keturunan dari garis keturunan orang Lewi. Dia berjalan. Lalu ia juga melihat orang yang sedang terbaring itu, yang hampir mati. Dia melihat, tapi dia, udahlah, aku gak mau nolong. Dia pergi begitu saja adik-adik. Lalu yang ketiga, ada seorang Samaria. Dia sedang berjalan dengan keledainya. Berjalan, lalu ia melihat orang yang terbaring itu. Dan tahukah adik-adik apa yang dilakukan orang Samaria ini? Ia menolongnya. Ia menaikkan orang Yahudi itu ke keledainya, lalu membawanya ke tempat penginapan. Di sana ia merawat luka-lukanya, mengobati setiap luka-luka yang dialami oleh orang Yahudi itu, bekas-bekas rampok tadi itu. Dan setelah itu ia membayar semua akomodasi penginapan dari orang tersebut. Wow, ini seorang Samaria adik-adik. Kalau adik-adik nggak tahu apa sih spesialnya Kak orang Samaria ini, kan cuman kayak orang Samaria nolong orang Yahudi. Orang Samaria dan orang Yahudi itu bisa dikatakan berselisih. Itulah mengapa cerita ini sangat spesial. Karena orang Samaria dan orang Yahudi itu berselisih. Kalau orang Yahudi itu mau
ke Yerusalem, mereka harus muter dulu, gak langsung lewat Samaria. Mereka harus memutari hingga ke Yerusalem, jadi agak jauh. Itulah karena berselisih. Nah, hari ini pesan apa yang mau kakak sampaikan dalam cerita ini adalah, mari mulai dari hari ini adik-adik, kita belajar untuk menjadi orang yang murah hati. Seberapapun misalnya ada orang yang tidak suka dengan kita, teman-teman kita di sekolah, ataupun teman di lingkungan kita yang tidak suka pada kita. Tapi mari kita belajar untuk tetap mengasihi dan murah hati terhadap orang itu. Karena adik-adik, ketika kita mengasihi seseorang, ketika kita murah hati terhadap seseorang, maka Bapa pun akan mengasihi kita. Dan kita pun melakukan seperti apa yang dilakukan Bapa terhadap kita umat manusia. Kalau adik-adik ada sampai hari ini, kalau adik-adik dalam kondisi yang baik, semuanya itu karena kasih Tuhan. Meskipun adik-adik terkadang kan kita ini suka nakal gitu kan. Dimarahin orang tua karena apa? Kenakalan kita. Dimarahin orang, dimarahin guru, orang tua pasti karena kesalahan kita yang kita lakukan. Dan tetapi apa? Bapa tetap mengasihi kita. Meskipun orang-orang tua kita marahin kita, guru-guru kita marahin kita. Tetapi ingat adik-adik, mereka itu memberikan pengarahan untuk mengasihi kita. Bukti kasih mereka kepada kita. Oke? Jadi adik-adik bisa memilih mau menjadi seperti imam, menjadi seperti orang Lewi, atau menjadi orang Samaria yang murah hati dan maha pengasih. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih buat firman-Mu yang telah Engkau berikan pada hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh tahu Tuhan bahwa hidup kami Tuhan harus senantiasa mengasihi dan bermurah hati Tuhan terhadap sesama kami Tuhan, baik itu orang-orang yang baik ataupun orang-orang yang tidak suka kepada kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami mengasihi sesama kami Tuhan, maka Engkau pun akan menyatakan kasih-Mu ke dalam kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati juga setiap masa depan kami ya Tuhan. Kami taruh seluruhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan yang berkehendak atas masa depan kami. Dan kami percaya Tuhan akan memakai kami di masa depan dengan luar biasa untuk menjadi alat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengarkan firman-Mu, berdoa dan syukur padamu. Haleluya. Amin.